sini saya akan membahas mengenai bab awal atau bab pertama mengenai pendahuluan. Di sini ada latar belakang di mana manajemen waktu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mempengaruhi produktivitas. Banyak orang yang kesulitan menyusun jadwal secara efisien. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yakni dengan greedy scheduling algorithm yang memilih kegiatan berdasarkan prioritas tanpa tumpang tindih waktu. Algoritma ini terbukti efisien untuk masalah activity selection. Nah, pada proyek kami ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma tersebut dalam aplikasi Python untuk membantu pengguna menyusun jadwal harian secara otomatis dan optimal. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana yang pertama ini bagaimana algoritma greedy scheduling dapat diimplementasikan untuk menyusun jadwal kegiatan harian yang optimal. Yang kedua itu bagaimana proses pemilihan kegiatan dilakukan oleh algoritma greedy berdasarkan waktu mulai dan waktu selesai kegiatan. Yang ketiga itu bagaimana membangun aplikasi berbasis Python yang mampu mengimplementasikan algoritma greedy scheduling secara efektif dan efisien. Yang terakhir ialah apa kelebihan dan keterbatasan algoritma greedy scheduling dalam menyelesaikan masalah penjadwalan kegiatan harian. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana yang pertama itu untuk mengimplementasikan algoritma greedy scheduling dalam menyusun jadwal kegiatan harian secara otomatis dan optimal. Yang kedua untuk menelusuri proses pemilihan kegiatan berdasarkan waktu mulai dan waktu selesai menggunakan prinsip algoritma greedy itu sendiri. Yang ketiga untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis Python yang mampu mengelola input kegiatan pengguna dan menghasilkan jadwal harian yang efisien. Yang terakhir untuk menganalisis kelebihan dan keterbatasan dari algoritma greedy scheduling dalam konteks penjadwalan kegiatan harian. Yang terakhir yakni ada manfaat, di mana yang pertama itu memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan algoritma greedy dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan nyata. Yang kedua itu menyediakan sebuah alat bantu atau tools bagi pengguna yang dapat menyusun jadwal harian secara efisien dan tanpa konflik waktu. Yang ketiga itu menjadi referensi implementasi bagi mahasiswa atau pengembang yang ingin menerapkan pendekatan greedy dalam aplikasi penjadwalan lainnya. Yang keempat itu menunjukkan efektivitas dan keterbatasan algoritma greedy sebagai salah satu pendekatan solusi dan dalam analisis dan desain algoritma. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Pembahasan selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan salah satu metode yang paling populer dalam menyelesaikan persoalan optimasi atau optimization problem. Persoalan optimasi adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum atau terbaik. Algoritma ini merupakan algoritma yang sederhana dan fleksibel, sehingga dapat digunakan pada berbagai kasus persoalan dengan hasil yang cukup memuaskan. Scheduling atau penjadwalan adalah proses mengatur urutan dan alokasi waktu kegiatan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam kehidupan sehari-hari, penjadwalan dapat membantu individu untuk menghindari bentrokan aktivitas dan menyusun prioritas. Dalam ilmu komputer, penjadwalan merupakan masalah optimasi, seperti pada activity selection problem, yang dapat diselesaikan secara efisien menggunakan algoritma greedy, dengan memilih kegiatan yang selesainya paling awal dan tidak tumpang tindih. Meskipun tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal, pendekatan greedy ini efektif untuk kasus nyata dengan kompleksitas rendah hingga sedang. Selanjutnya ada deskripsi program. Program ini merupakan sebuah aplikasi sederhana berbasis Python yang dirancang untuk membantu penggunanya dalam menyusun jadwal kegiatan harian secara otomatis dan efisien dengan menggunakan algoritma greedy scheduling. Aplikasi ini menerima input berupa daftar kegiatan harian dengan atribut waktu mulai dan waktu selesai. Kemudian memprosesnya untuk menghasilkan jadwal yang optimal tanpa adanya konflik waktu antar kegiatan. Fitur dalam program. Yang pertama ada input kegiatan harian, seperti nama kegiatan, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, proses penyusunan jadwal secara otomatis, menggunakan algoritma greedy. Lalu yang ketiga ada tampilan hasil jadwal kegiatan yang optimal dan tidak bertabrakan atau tumpang tindih. Yang keempat, penyimpanan hasil jadwal ke dalam file .json. Baik, untuk
untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kode dari PC Decode. Dari PC Decode kode aplikasi yang sebelumnya kami buat yaitu mengenai activity scheduler berbasis GUI yang kami kembangkan, di mana aplikasi ini kami rancang untuk membantu pengelolaan jadwal harian dengan fitur-fitur cerdas seperti deteksi konflik waktu, optimasi jadwal otomatis, dan juga visualisasi yang interaktif. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk mengenai penjelasan dari kode PC Decode, di mana pada penjelasan awal ini saya akan menjelaskan mengenai struktur utama dari kode yang kami miliki, yaitu pada struktur utama, yaitu di mana pada struktur utama ini yaitu sebuah struktur dasar aplikasi dan sistem ini dibangun sebagai kelas utama yang bernama Activity Scheduler App, di mana komponen ini memiliki beberapa komponen penting, yaitu seperti pada initialize main window, di mana pada kode set window title dan juga pada set window size, di mana pada set window title dengan title yang kita namakan yaitu aktivitas scheduler, dan juga set window size sama dengan 900 kali 700, di mana pada kode ini berfungsi untuk menentukan judul, dan di sini kami menentukan judulnya itu dengan judul activity scheduler, dan juga pada set window ini berfungsi untuk mengukur window utama yang cukup luas untuk menampilkan sebuah komponen antarmuka agar lebih efektif dan juga lebih nyaman untuk dipandang. Makanya di sini kami mengatur set window size-nya itu sebesar 900 kali 700. Dan untuk selanjutnya di sini yaitu pada kode initialize data structures, di mana pada create activity by day empty directory, dan juga create selected activities empty list, di mana pada kode tersebut yaitu berfungsi untuk kami gunakan sebagai directory untuk menyimpan aktivitas berdasarkan hari, di mana setiap hari akan memiliki list aktivitasnya tersendiri, dan juga ada list terpisah untuk menyimpan jadwal optimal hasil dari pemrosesan. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai komponen antarmuka, di mana pada create day selection combo box yaitu berfungsi untuk mendrop down menu berisikan hari Senin hingga Minggu untuk memilih hari yang ingin dikelola oleh pengguna. Kemudian pada create input file for activity name start time and time. Kemudian pada create ini berfungsi untuk yaitu dimana terdapat 3 file inputan, yaitu berisikan nama, aktivitas, waktu mulai, dan juga kapan selesainya aktivitas tersebut dengan format hh.2mm. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai create activity list display tree view dan juga create optimal schedule display tree view, di mana pada kode tersebut berfungsi sebagai 2 tabel untuk menampilkan daftar aktivitas normal dan juga jadwal yang optimal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai create timeline visualization canvas, di mana pada kode tersebut difungsikan untuk area gambar untuk mempresentasikan visualisasi dari jadwal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode time minutes, yaitu atau konversi waktu, di mana terdapat dengan kode metode time to minutes time str, try convert hh.2mm string to total minutes, kemudian return minutes as integer, catch value error, return none, and method, kemudian method minutes to time means, convert minutes to hh.2mm format return formatted string and method, di mana pada fungsi tersebut yaitu difungsikan untuk mengubah format waktu menjadi total menit, jadi sejak tengah malam untuk mempermudah perhitungan total waktunya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai kode method calculate duration start end, di mana itu adalah sebuah perhitungan durasi dengan kode method calculate duration start end if n lebih dari sama dengan start, kemudian return n start else. Itu berfungsi sebagai untuk menghitung durasi aktivitas dalam menit dengan penanganan khusus untuk aktivitas yang melewati tengah malam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada kode di bawah yaitu mengenai method is overlap, itu buka kurung tutup kurung S1, S2, E2, di mana pada kode tersebut yaitu berfungsi untuk kritis dalam memeriksa apakah terdapat 2 jadwal yang bertabrakan dengan menggunakan logika khusus untuk aktivitas overnight-nya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai
metode change days, di mana pada metode change days ini berfungsi untuk menginputkan atau mengganti hari jika si pengguna itu ingin mengganti change days-nya yang sebelumnya sudah diinputkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kode, yaitu metode add activity atau penambahan aktivitas. Pada metode add activity, get activity detail from input files, validate input, check for time overlap with exerting activities. If in end mode, update exerting activity, else add new activity, save activities for current day, update display, clear input file and method. Dimana pada fungsi method add ini berfungsi sebagaimana setiap inputan divalidasi dan juga diperiksa konfliknya dengan aktivitas yang sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya pada metode edit activity dan juga metode delete activity, di mana pada metode edit activity berfungsi untuk mengedit activity pada from activity list untuk mengedit beberapa inputan yang sebelumnya sudah diinputkan dan juga mengupdate dengan mengada di buton teksnya. Kemudian pada metode delete activity yaitu berfungsi untuk mendelete activity atau activity from list yang sebelumnya sudah diinputkan dan sudah terjadwal dan mungkin jadwal tersebut tidak dipergunakan kembali, jadi dapat kita menggunakan metode delete activity untuk menghapus activity from list tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai metode generate schedule atau algoritma optimasinya, di mana pada kode metode generate schedule use greedy algorithm to select no overlapping activities, sort activities by end time, initialize empty selected list, initialize last end time. Di mana pada kode tersebut adalah berfungsi sebagai di mana kita menggunakan sebuah algoritma greedy dengan kompleksitas O dalam buka kurung tutup kurung n log n, di mana untuk memilih aktivitas sebanyak mungkin tanpa terjadinya adanya konflik. Kemudian untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai metode update activity list dan juga update result list. Di mana pada metode update activity list yaitu kita bisa mengupdate atau memperbaharui aktivitas listnya dan juga mengupdate result list dari schedule list yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode draw timeline atau visualisasi, di mana pada kode metode draw timeline clear canvas if no selected activities hingga end method, di mana pada kode ini berfungsi untuk mengubah data waktu menjadi representasi visualisasi berbasis pixel di canvas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai manajemen data atau untuk penyimpanan data, di mana di sini terdapat kode data persistence yaitu metode save data, open file save dialog, if file selected. Di mana pada kode ini berfungsi untuk mengubah data internal menjadi format JSON yang mudah untuk dibaca dan juga lebih mudah untuk ditransfernya. Kemudian untuk selanjutnya itu mengenai metode sebelumnya yaitu mengenai metode load data, di mana pada metode pada metode load data ini yaitu sebagai pemulihan data, dan pada kode ini yaitu seperti open file open dialog, if file selected, read JSON data, convert to internal format, update display, update status message hingga end method, di mana pada fungsi dari kode metode load data ini yaitu berfungsi sebagai proses baliknya untuk membuat data yang sudah disimpan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai fitur tambahan, yaitu pada fitur metode check reminderings atau reminders, yaitu get current time for each activity in current days activity if activity start within 1 minute hingga end method, di mana pada fungsi kode tersebut difungsikan untuk di mana sistem itu berjalan di background untuk memeriksa aktivitas yang akan segera dimulai ataupun sebelum dimulai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai method on closing atau penanganan keluar, di mana pada method on closing ini kode ini yaitu show confirmation dialog if confirmed hingga end class dan juga hingga start main event loop, di mana pada fungsi ini yaitu pada kode ini berfungsi untuk memastikan data terpenting itu tidak hilang secara tidak sengaja, atau ketika kita menginputkan data dan kita lupa untuk menyimpan data tersebut,
Maka ketika kita akan meng-close si GUI tersebut, maka dari aplikasi tersebut akan memberikan pop-up peringatan, yaitu bahwasanya apakah Anda yakin ingin keluar. Setelah itu, agar tidak terjadinya seperti hilangnya data penting secara tidak sengaja. Sekian penjelasan mengenai PC Decode dari aplikasi yang kami buat mengenai schedule activity. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk materi presentasi selanjutnya. Pertama, proses dimulai. Yang kedua, input data kegiatan. Pengguna diminta untuk memasukkan nama kegiatan, waktu mulai, dan waktu selesai kegiatan. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah input valid. Jika tidak valid, maka sistem menampilkan error. Jika valid, menampilkan di daftar kegiatan. Kemudian, jika tombol generate diklik, maka akan menampilkan di jadwal optimal. Jika tombol tidak diklik, maka alurnya lanjut ke memuat file JSON dari penyimpanan. Selanjutnya, simpan ke JSON. Jika simpan, akan menyimpan file. Jika tidak, akan selesai. Jika mau input file JSON-nya juga bisa. Jika mau input, bisa input file JSON, menampilkan kegiatan yang disimpan ke dalam file JSON. Habis itu selesai. Jika tidak mau input file JSON-nya, langsung selesai. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai kode program yang telah kelompok kami buat. Di bagian ini digunakan untuk mengimport library dan modul yang diperlukan agar aplikasi penjadwalan aktivitas ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama ada import TK, ini digunakan untuk membangun antarmuka grafis atau GUI, seperti tombol, input text, dan komponen visual lainnya. Lalu ada import TTK, ini digunakan untuk menyediakan tombol, table, dan combo box. Lalu ada message box, ini digunakan untuk menampilkan pesan pop-up seperti peringatan, info, dan konfirmasi. Lalu ada field dialog, ini digunakan untuk dialog pemilihan file untuk menyimpan ataupun membuka jadwal data berupa file JSON. Lalu ada import JSON, ini digunakan untuk menyimpan dan membaca data dalam format .json. Lalu ada import datetime, ini digunakan untuk mengolah waktu. Lalu selanjutnya ada struktur utama dalam aplikasi yang menggunakan TK atau kinter untuk UI dalam aplikasi ini. Selanjutnya ada variabel inisialisasi yang digunakan untuk menyimpan aktivitas per hari, daftar hari dalam seminggu, dan hari-hari yang sedang aktif. Lalu ada komponen utama GUI utama. Bagian ini digunakan untuk frame pemilihan hari. Lalu bagian ini digunakan untuk frame input aktivitas. Bagian ini digunakan untuk input nama kegiatan. Lalu bagian ini digunakan untuk menginput waktu mulai aktivitas tersebut. Bagian ini digunakan untuk menginputkan waktu selesai aktivitas tersebut. Bagian ini digunakan untuk menampilkan button atau tombol tambah kegiatan. Lalu bagian ini digunakan untuk menampilkan daftar aktivitas dalam format tabel yang berisikan nama kegiatan, waktu mulai, waktu selesai, dan durasi kegiatan tersebut. Lalu bagian ini digunakan untuk tombol aksi, untuk menghapus kegiatan, mengedit kegiatan, atau simpan daftar kegiatan ke file JSON, dan muat file JSON dari folder yang kita miliki. Bagian ini digunakan untuk menampilkan jadwal yang sudah dioptimalkan oleh program tersebut. Lalu bagian ini digunakan untuk menampilkan representasi visual dari jadwal aktivitas yang kita miliki. Lalu bagian ini digunakan untuk mengonversi waktu ke menit atau integer. Untuk pembahasan kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kodenya.
Nah, di sini ada fungsi def calculate underscore duration. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menghitung durasi dari kegiatan atau aktivitasnya dalam 1 menit. Dan ini juga sudah mendukung kegiatannya kalau dia lintas tengah malam, misalnya dari jam 11 sampai jam 2 pagi, itu udah bisa. Lalu selanjutnya itu ada ini, fungsi def is underscore overlap. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mengecek apakah dua kegiatan, kalau kita masukkan dua kegiatan itu, dia akan tumpang tindih atau enggak. Nah, mereka nggak akan tumpang tindih kalau misalnya salah satu dari dua kegiatan itu selesai sebelum kegiatan lainnya dimulai. Ada fungsi def change underscore day. Ini fungsi kalau misalnya si user ini mau mengganti hari gitu. Jadi kalau mau memuat aktivitas di lain hari gitu, nanti tampilannya itu akan diulang gitu. Jadi kayak misalnya kita hari Senin udah nginput kegiatan nih, terus kita mau nginput kegiatan lagi di hari Selasa. Nah, nanti pas kita pencet hari Selasa itu, tampilannya akan ke reset atau kayak mulai dari awal gitu. Jadi kita bisa masukkan input nama kegiatan dan waktunya. Selanjutnya itu ada fungsi def load activities for day self. Nah, fungsi ini itu digunakan kalau misalnya si user itu mau menampilkan aktivitas yang sebelumnya sudah diinput. Jadi nanti dia akan mengambil dari sini, dari self activities by day. Jadi fungsi ini tuh buat memuat daftar aktivitas di hari tertentu. Terus selanjutnya itu ada fungsi ini, def save activities for day. Save activities berarti ini fungsi yang digunakan untuk menyimpan aktivitas. Terus nanti kalau udah disimpan, dia akan masuk ke sini, save activities by day. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi add underscore activity. Nah, fungsi ini tuh digunakan kalau misalnya si pengguna itu mau menambahkan aktivitas. Nah, di sini ada variable name, start, end. Ini self name underscore entry get strip itu karena nanti kan akan diinput oleh si pengguna ya untuk nama kegiatannya, kapan kegiatannya dimulai, kapan kegiatannya selesai. Nah, di sini ada validasi inputnya untuk nama kegiatannya, start, end. Kalau misalnya dia kosong atau nggak ada, nanti akan muncul pesan error. Ada validasi kegiatannya itu tumpang tindih nggak sama kegiatan lainnya. Jadi kalau misalnya tumpang tindih, nanti ada pesannya kayak gini. Terus nanti programnya akan menyimpan aktivitas yang baru ditambahkan oleh si pengguna. Ada fungsi update activity list. Nah, fungsi ini tuh digunakan kalau misalnya si pengguna mau mengupdate aktivitas. Terus selanjutnya ada fungsi edit activity. Ini fungsi yang digunakan kalau si penggunanya mau mengedit aktivitas. Jadi nanti akan dipilih dulu aktivitasnya itu apa, terus nanti masukkan inputannya. Ada tombolnya deh untuk akhir dari pengeditan aktivitasnya. Selanjutnya ada fungsi delete underscore activity. Nah, ini digunakan kalau misalnya si penggunanya mau menghapus aktivitas. Selanjutnya ada fungsi generate schedule. Nah, fungsi ini tuh adalah fungsi yang menerapkan algoritma penjadwalan optimal dengan metode greedy. Jadi nanti akan dipilih aktivitas yang tidak tumpang tindih dengan aktivitas lainnya. Terus dia akan mengurutkan aktivitasnya berdasarkan kapan aktivitas itu selesai. Ada fungsi update result list. Jadi kalau misalnya dari sini tadi udah dipilih kegiatannya yang nggak tumpang tindih, nanti hasil dari datanya itu akan masuk ke tabel lewat fungsi ini, update result list. Jadi kalau misalnya kita pencet tombol untuk generate schedule, nanti tabelnya otomatis keisi kegiatan-kegiatan mana aja yang bisa kita lakukan tanpa tumpang tindih dengan kegiatan yang lainnya. Nah, fungsi save data ini buat menyimpan data-data tadi, data-data kegiatan yang udah dipilih itu ke file JSON. Nih, file JSON. Nanti akan disimpan di sini, data disimpan ke file. Lalu ada fungsi load data. Nah, fungsi load data ini adalah fungsi yang memuat file JSON tadi yang sudah disimpan di sini. Kalau misalnya si penggunanya itu mau nampilin lagi aktivitas sebelumnya yang udah disimpan ke file JSON, nanti bisa di loading lagi datanya, dimuat lagi datanya lewat file JSON tadi yang udah disimpan. Selanjutnya ada fungsi load last session. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mereset data aktivitas kalau misal si program ini tuh ada sesi baru atau programnya itu mau dijalanin lagi gitu. Jadi pertama kali gitu, jadi nanti dia akan ke reset gitu. Lalu selanjutnya itu ada fungsi check reminder. Jadi fungsi ini tuh dipakai kalau misalnya ada kegiatan yang mau mulai. Terus ada fungsi on underscore closing. Nah, fungsi ini itu untuk menangani kalau misalnya si pengguna itu mau menutup programnya. Nah, selanjutnya itu ada kode mainnya. Ini yang akan mengeksekusi semua kode yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi nanti dia akan memunculkan window atau jendela baru untuk si programnya, terus yang menangani untuk penutupan programnya juga di Windows. Sekarang kita akan coba mendemokan codingan ini. Nah, ini tampilan ini tuh dari fungsi yang ini tadi. Kita akan coba
untuk misalnya di hari Senin nama kegiatannya itu sarapan, misal sarapan itu jam 7 mungkin sampai jam 7:30. Nanti kita tambah kegiatan. Nah, jadi akan tambah ke daftar kegiatan ini. Terus misal mandi itu misal jam 8:30 sampai jam 8:45 kita tambahin. Dan misalnya kita mau apa nih, beli sayur buat makan besok, misalnya itu jam 8 sampai jam 8:30. Coba. Terus misalnya kuliah jam 10 sampai jam 12:30. Terus tidur siang itu jam 1:30 sampai jam 1:30. Coba ya, misalnya kita mau ada rapat jam 3 misalnya sampai jam 16:30. Terus kita juga mau belajar nih, mungkin belajarnya jam 4 sampai jam 4:30. Kemudian tumbang. Nah, kalau misalnya kegiatan tumbang tindih nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah kita mau tetap simpan atau enggak, kita tetap simpan aja ya guys. Nah, kalau udah, kita langsung ini aja ya, generate jadwal optimal tadi. Ini fungsi yang untuk mengenerate pengoptimal dari kegiatan-kegiatan ini. Kita klik aja. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang optimal berdasarkan fungsi generate itu seperti ini. Ada durasinya. Nah, ini untuk menyimpan file tadi, yang fungsi tadi yang menyimpan ke file JSON. Ini bisa kita simpan, misal namanya itu jadwal hari Senin. Nah, unsur kita keluar. Nah, meskipun kita udah nyimpan, tapi program ini akan tetap menampilkan notifikasi seperti ini. Jadi, kalau misalnya si penggunanya lupa, kan masih bisa disimpan gitu kan. Bisa kita cancel, masih bisa kita simpan kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah simpan, kita tinggal klik OK aja. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk memuat file JSON itu, kita bisa lakukan seperti ini. Ini misalnya, kita langsung pencet tombol ini, muat dari JSON. Nah, nanti misalnya jadwal yang tadi, kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang tadi sebelumnya sudah kita input, terus kita save. Nanti akan dimuat ulang dengan cara menambahkan file JSON yang tadi. Kesimpulan, algoritma 3D scheduling adalah metode yang efektif dan tepat untuk menyusun jadwal harian secara optimal dengan memilih aktivitas yang selesai paling awal guna menghindari tumpang tindih. Implementasinya dalam aplikasi Python menghasilkan alat yang efisien dan mudah digunakan meskipun tidak selalu memberikan solusi global terbaik. Algoritma ini unggul dalam kesederhanaan dan kecepatan, serta bermanfaat bagi pengguna umum maupun pengembang sebagai referensi penerapan algoritma dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, saran untuk pengembangan ke depan, aplikasi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan algoritma greedy dengan metode lain, seperti dynamic programming untuk menangani penjadwalan yang lebih kompleks, penambahan fitur prioritas kegiatan, antarmuka yang lebih interaktif, serta integrasi dengan kalender digital akan meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan penggunaan. Penyimpanan data jangka panjang juga dapat didukung dengan database seperti SQLite, evaluasi melalui pengguna nyata dan perbandingan dengan algoritma lain, serta penyediaan dokumentasi dan tutorial akan memperkuat fungsionalitas dan memudahkan pengembangan lanjutan.